kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin Maret ini segera memberlakukan screening data warga penerima bantuan sosial dengan mempadu-padakan data di Disdukpen Capil, termasuk verifikasi langsung ke lapangan. Sementara itu berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial RI, sekitar 1.300 warga Kota Banjarmasin ternyata tidak terbaca di Disduk Capil sebagai warga penerima bantuan sosial, karenanya Dinsos Kota Banjarmasin segera akan menelusuri hal tersebut. Berdasarkan data tahun 2020, tepatnya sampai November, jumlah warga penerima bantuan sosial dari pusat yang terdata di Dinas Sosial Kota Banjarmasin berjumlah 49.026 rumah dengan 163.391 jiwa untuk Kota Banjarmasin. Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sosial Iwan Ristianto menyatakan tahun ini pihak Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin akan melakukan screening atau pembersihan data dengan memadu padankan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan CIP. Dengan memadu padankan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. 20 hasil penetapan di bulan November 2020, di mana sebanyak 49.026 anggota rumah tangga atau rumah, sedangkan jiwanya itu sebanyak 163.391 jiwa untuk di Kota Banjarmasin. Nah itu yang untuk sementara, tapi ini di tahun ini kami sedang melakukan pembersihan berdasarkan dari surat Menteri Sosial, yang sesuai, apakah masih sesuai padu padannya dengan data di Capil NIK-nya. Kemudian dalam bulan Maret ini juga akan dilakukan pengusulan atau pengusulan baru warga miskin dan juga pembersihan data di DTKS melalui musyawarah kelurahan. Pembersihan data ini untuk menyesuaikan data warga apakah masih bertempat tinggal di Kota Banjarmasin atau sudah pindah, atau ada warga baru kriteria penerima bantuan atau tidak. Pihaknya juga akan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data agar sesuai dengan kenyataan. Murtasia, Banjar TV. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, berdasarkan screening sementara yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada sekitar 1.300 warga Kota Banjarmasin tidak terbaca khususnya pada aplikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait hal ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin terus menjalin komunikasi sebagai salah satu langkah untuk mengawal hak warga dalam mendapatkan bantuan sosial. Screening yang dari data DTKS itu berdasarkan dari surat Menteri Sosial pada tanggal 26 Februari kemarin, itu ada sebanyak 1.300 NIK yang tidak terbaca di data Capil. Nah itu akan kami lakukan screening kembali atau kita lakukan koordinasi dengan Dinas Capil, apakah yang bersangkutan ini masih berada atau sebagai warga Kota Banjarmasin, apakah juga yang bersangkutan ini yang 1.300 sekian itu sudah pindah alamat atau memang masih menetap di Kota Banjarmasin, apakah sudah meninggal atau yang lainnya. Seperti itu akan kita telusuri. Paling tidak dari 1.300 ini masih bisa kita pertahankan, karena kalau misalnya tidak sesuai dan tidak bisa dipertahankan, maka yang bersangkutan akan tidak lagi menerima bantuan program dari pemerintah pusat. Seperti itu. Pihaknya akan memastikan 1.300 warga yang tidak terbaca ini akan ditindaklanjuti dengan memastikan keberadaan warga yang bersangkutan apakah memang masih berdomisili di Banjarmasin atau tidak. Jika masih, berarti warga tersebut berhak untuk menerima bantuan. Murtasia, Banjar TV.
Selanjutnya, selain menghasilkan potensi alam di sektor perkebunan, pertanian, dan hortikultura, Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, juga memiliki potensi wisata dengan panorama alam yang indah dan asri, yakni air terjun Arjuna Putri Galuh Mandin Mandangsai, serta sangat cocok untuk menjadi lokasi berfoto dan kemudian diunggah ke media sosial. Setelah meninjau lokasi perkebunan dan pertanian, Paman kandung Presiden Joko Widodo, Purnomo bersama Divisi Implementasi Industri, Lembaga Kajian Nawacita, Haryanto melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi destinasi wisata yang dimiliki Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Perjalanan menuju lokasi air terjun Arjuna Putri Galuh Mandin Mandangsai ternyata juga harus ditempuh dengan perjalanan yang cukup panjang dan berat, karena harus melewati sejumlah ruas jalan yang rusak parah, berlubang dan licin setelah sebelumnya diguyur oleh air hujan. Bahkan perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki, karena jalan yang ditempuh melewati jalan setapak, menyusuri perkebunan karet, dan melewati hutan belantara. Tidak hanya itu, rombongan juga harus melewati sungai dengan arus yang cukup deras, menggunakan rakit atau biasa disebut dengan lanting, karena belum adanya jembatan ataupun sarana penyeberangan yang dibangun di lokasi tersebut. Setelah menempuh perjalanan berjalan kaki sekitar 30 menit, akhirnya rombongan tiba di lokasi air terjun Putri Galuh Mandin Mandangsai yang disambut dengan suara kencang deburan air dan suasana yang sejuk dan asri. Apalagi suasana di air terjun ini juga menawarkan panorama alam yang masih alami, serta sangat cocok untuk menjadi lokasi berfoto, khususnya bagi kaum milenial untuk nantinya diunggah ke media sosial. Paman kandung Presiden Joko Widodo, Purnomo berharap semua pihak bisa memberikan perhatiannya terhadap objek wisata alam yang ada di Desa Hakim Makmur ini dalam meningkatkan akses jalan, sehingga nantinya jika wisatawan berkunjung ke sini bisa lebih mudah tanpa harus bersusah payah seperti yang ia rasakan. Tanggapannya sangat bagus sekali. Ini sebaiknya dijadikan destinasi oleh Pemda Kabupaten biar objek wisata nanti setelah pandemi bisa marak lagi, bisa sebagai income ekonomi, meningkatkan perekonomian di sekitar air terjun. Sementara itu, Divisi Implementasi Industri Lembaga Kajian Nawacita, Haryanto mengatakan pihaknya berencana akan mendatangkan investor dari Jepang untuk menanamkan modalnya di objek wisata ini yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penghasilan desa di sektor pariwisata. Insya Allah 2 minggu lagi dari Jepang datang dulu bekerjasama bagi hasil. Iya. Jadi kita punya alam, ya. Mereka punya dana masuk. Dan permintaan saya setelah nanti tadi harus ada patung Putri Galuh. Iya. Untuk ikon atau patungnya itu semua dari kita. Kepala Desa Hakim Makmur, Gusti Syamsuddinor mengatakan pihaknya bersama perangkat desa akan membenahi sarana akses jalan menuju lokasi air terjun ini dengan menggunakan anggaran Silva Dana Desa tahun 2020.
kondisi infrastruktur jalan ke air terjun ini nantinya kita perbaiki, sudah ada panas ya. Saat ini cuman kita kasih batu-batu biasa aja ya, karena ini sudah ada anggarannya ya. Di 2019 2020 masih ada ini disipakan. Nanti kita kerjakan, sudah panas. Meski di Desa Hakim Makmur belum terjamah oleh pandemi COVID-19, namun Gusti Samsyudinor berharap pandemi ini bisa segera berakhir agar objek wisata alam air terjun Arjuna Putri Galumandin Mandangsai bisa kembali dikunjungi oleh wisatawan baik dari luar daerah maupun mancanegara. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Untuk sudah lintas Bandung sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtalsiah dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.